Dol. Kenapa sebut namanya Nur Allah? Pas, Pak Ben. Nah, aku nomor 1, nah duduk mah. Duduk VIP mah. Nah, kenapa sebut namanya Nur Allah? Karena tercipta dari Allah. Bukan tercipta. Terbitnya daripada diri itu. Saya ulang lagi. Disebut namanya Nur Allah atau Nur Ilahi karena asalnya terbitnya daripada diri Tuhan. Disebut namanya Nur Muhammad karena untuk melihat wujud nyatanya diri Tuhan. Makanya Nur Muhammad dengan Nur Allah itu esa, dia satu. Nah, sekarang kita bercerita tentang Nur Allah dan Muhammad ini. Nah, Muhammad Bapak Ibu, ya, kita pahami ada dua sisi pemahamannya. Ada dari sisi syariat, ada dari sisi hakikat. Lihat, dari sisi syariat itu disebut namanya dengan Nabi Muhammad. Ya. Makanya dikatakan dari sisi syariat disebut Muhammad Majazi. Majazi. Yang kedua dari sisi hakikat, Muhammad itu sebut namanya Nur Muhammad. Itu disebut namanya Muhammad Hakiki. Hakiki. Yang pertama Bapak Ibu, kita lihat dari sisi hakiki dahulu. Muhammad secara hakiki, mana yang dikatakan Muhammad secara hakiki? Allah jelaskan apa? Makana Muhammadun aba akhadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, makana Muhammadun aba akhadin ya min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali-kali bukanlah seorang bapak laki-laki di antara kamu. Akan tetapi Muhammad itu adalah Rasul Allah dan penutup sekalian Nabi. Ini maksudnya Muhammad itu bukanlah bapak laki-laki di antara kamu. Itu maknanya Muhammad itu adalah Nur Muhammad, maksudnya itu Bapak Ibu. Ini yang disebut namanya yang metafisik, yang tidak berkulit, tidak berbulu, tidak berdaging, tidak berurat, tidak bertulang, tidak berhati, dan tidak berjantung. Itu Nur Muhammad itu. Ya. Disinilah dijelaskan Allah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Itu maksudnya adalah Nur Muhammad pada diri Bapak Ibu nyatalah yang disebut namanya dengan ruh. Ini yang tidak berkulit, ini yang tidak berdaging, ini yang tidak berdarah ini. Itu Nur Muhammad. Itulah rahasianya Allah katakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh dan suri teladan bagi dirimu yang ingin berharap berlikok dengan Tuhannya. Jadi maksudnya Bapak Ibu, siapa yang ingin berlikok dengan Allah? Siapa yang ingin bermusyahadah dengan Allah? Siapa yang ingin bermuwajahah dengan Allah? Jalannya kenalilah Muhammad secara hakiki, itu adalah Nur Muhammad itu. Ustaz ulang lagi, siapa yang ingin bermakrifat, siapa yang ingin berliqa', siapa yang ingin bermusyahadah, siapa yang ingin bermuwajahah dengan Allah, maka kenalilah namanya Muhammad secara makna hakiki, itu adalah Nur Muhammad. Kenapa jalannya untuk berliqa', bermusyahadah, kenali namanya Nur Muhammad? Karena Nur Muhammad inilah kezohiran untuk memandang akan nyatanya diri Tuhan itu yang sesungguhnya. Ya.
Nur Muhammad itulah kezahiran untuk memandang akan nyatanya diri Allah itu. Itulah yang dikatakan khalaqtuka li ajli wa khalaqal alam li ajlika. Aku jadikan Nur Muhammad itu untuk melihat akan kezahiran nyatanya akan diriku. Wa khalaqal alam li ajlika, dan dijadikan alam itu untuk melihat akan nyatanya Nur Muhammad sebagai tempat memandang nyatanya akan diri aku. Allah. Jadi Nur Muhammad inilah wasilah. Bagaimana Bapak Ibu bisa wusul kepada Allah Nur Muhammad itu? Contoh atau uswatun hasanah. Karena inilah awal mula penciptaan. Inilah awal mula kejadian. Disitulah Rasulullah itu memberi jawaban kepada sahabatnya. Ketika sahabatnya bercerita dan bertanya kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya. Apa kata sahabat kepada beliau? Ya Rasulullah, siapa sebenarnya rahasia engkau ya Rasul? Ya. Apa jawaban beliau ini? Ana Ahmad Bilal Min. Ana Ahmad Bilal Min. Ana Ahmad Bilal Min. Aku ni Ahmad tanpa memakai huruf mim. Kalau Ahmad ini Bapak Ibu dihilangkan huruf mimnya nih, jadi apa dia? Ahad nih, Ahad. Ahad itu apa artinya? Esa dan satu. Siapa yang Esa dan satu itu? Adalah Allah. Kalau Ahad itu Esa, satu dan tunggal hanya Allah, maka ketika itulah baginda Rasul menjelaskan kepada Umar, wahai Umar, man ro'ani faqad ro'aul haq. Man ro'ani faqad ro'ahul haq. Barang siapa yang melihat diriku, sungguh dia telah melihat yang hak itu. Siapa yang hak itu? Allah. Siapa yang melihat diriku dah samalah melihat akan nyatanya Allah itu. Disitulah Rasul menjelaskan. Tuba man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku, lalu ia beriman kepada aku. Wa tuba liman ro'a man ro'ani. Beruntung pula orang-orang yang melihat aku, lalu ia beriman kepada aku. Itu maksudnya yang disampaikan Rasul kepada Umar itu. Wahai Umar, kalau kamu sudah mampu memandang Nur Muhammad sebagai tempat memandang kezahiran nyatanya diri Allah. Sekarang Nur Muhammad tempat memandang kezahiran nyatanya diri Allah itu sudah nyata pada tubuh ini. Sudah nyata pada ruhku ini. Zahir dan batin. Inilah yang dikatakan Nur Muhammad. Maka sudah sama kamu memandang akan zahir nyatanya Allah itu yang sesungguhnya. Makanya untuk memandang menilik Allah itu adalah pada diri masing-masing Bapak Ibu. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dolalan bahida. Barang siapa ingin mencari dan menemui Allah, ingin berusul dengan Allah, ingin berlikok dengan Allah, ingin bermusahadah dan bermuajahah dengan Allah, maka jangan pandang, jangan tilik keluar diri. Akan tetapi pandang tiliklah ke dalam diri ini. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku wujud nyata dengan sendirinya, kata Allah. Maka mana rahasia daripada diri Bapak Ibu? Mana sejatinya rahasia diri Bapak Ibu? Yang menjadi rahasia sejatinya diri Bapak Ibu untuk memandang dan melihat akan wujud nyatanya kezahiran Allah itu. Itulah Nur Muhammad itu maksudnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya adalah rahasia daripada Nur Muhammad. Awal kejadian.
maka kenallah dia akan Tuhannya. Karena Nur Muhammad itulah tempat memandang nyatanya akan diri Allah itu. Disitulah rahasianya Bapak Ibu. Ketika Nabi melakukan perjalanan menemui Tuhannya, ya, sampailah beliau itu di Sidratul Muntaha. Ketika beliau sudah sampai di Sidratul Muntaha, yang dilihatnya di depan tak nampak Tuhan, dilihatnya di belakang juga tak nampak Tuhan, dilihatnya ke kanan kiri enggak juga nampak Tuhan, lihat ke atas, lihat ke bawah, pandang ke dalam, pandang ke ini enggak nampak Tuhan. Disitulah Nabi itu sadar sesadar-sadarnya dengan kesadaran Tuhan yang tinggi, kesadaran penghabisan. Rupanya Tuhan yang ditemuinya itu, Tuhan yang dijumpainya itu benar-benar sudah menjadi rahasia akan dirinya sendiri itu. Makanya Sidrat itu artinya sadar, kesadaran Tuhan. Muntaha itu yang terakhir, penghabisan. Muntah, Bapak Ibu makan sekenyang-kenyangnya lalu muntah. Muntah itu habis. Itulah kesadaran yang penghabisan, kesadaran yang tertinggi. Itulah kesadaran Tuhan itu. Karena apa? Kesadaran Tuhan yang mesti ada dalam diri kita. Karena dia cuma yang ahad, dia cuma satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya itu. Makanya Nur Muhammad adalah wasilah bagi kita untuk bisa kita wusul, bermakrifat, berliqo, bermusyahadah dengan Allah. Nur Muhammad inilah yang usah katakan sebagai mursyid Robbaniyah. Nah, nih. Nur Muhammad ini disebut namanya mursyid Robbaniyah. Ya. Jadi melalui Nur Muhammad lah kita bisa usul, bermakrifat, bermusyahadah dengan Allah. Kenapa dengan melalui Nur Muhammad lah kita bisa usul bermusyahadah dengan Allah? Karena Nur Muhammad itulah jalan untuk mengenal, berliqo dan bermusyahadah dengan Allah. Karena Nur Muhammad itulah kezahiran nyatanya akan diri Tuhan itu. Inilah awal mula penciptaan dan kejadian itu Bapak Ibu. Sekarang yang mana yang Nur Muhammad pada diri Bapak Ibu itu? Nur Muhammad pada diri Bapak Ibu itu adalah ruh itu yang sebenarnya. Ini yang dikatakan qad ja'akum rasulun min anfusikum wa'lamu anna fikum rasulullah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum wa'lamu anna fikum rasulullah. Qad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu seorang rasul dari dalam dirimu sendiri. Itu maksudnya itu yang ruh itu. Ya, yang kedua, wa'lamu anna fikum rasulullah, ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasulullah, utusan Allah, arti yang ruh itu. Makanya ketika turunnya surah At-Taubah Bapak Ibu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu, disitulah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis Bapak Ibu. Karena beliau sadar, paham dan mengerti siapa yang dikatakan Rasul di dalam dirinya itu. Rasul di dalam dirinya itu maksudnya itu adalah ruh-ruh itu yang Nur Muhammad itu. Makanya syahadat para nabi dan para rasul semuanya itu sama, tidak berbeda Bapak Ibu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, kata Rasulullah, tidak ada yang wujud yang nyata melainkan Allah. Dan aku juga bersaksi, kata Rasulullah,
bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad yang mana maksudnya itu ketika beliau bersaksi? Bukan diri beliau maksudnya itu. Itu maksudnya adalah Nur Muhammad yang sudah nyata pada dirinya itu berupa ruh. Itu yang Rasulullah itu.